Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bintang Mulyadi Nugraha dengan NIM 289225525, program studi manajemen semester 2 dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani, SPD MPD, NIDN 0401018013. Di sini saya akan membahas tentang digital bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Pokok pembahasan kali ini adalah konsep e-bisnis dan e-commerce, keuntungan, kelebihan, serta kekurangan e-commerce dan e-bisnis, internet marketing di era digital, web katalog dan web store dengan internet, ruang lingkup e-commerce digital, model bisnis era digital, kesimpulan. Konsep e-bisnis dan e-commerce. .com bubble dimulai saat pertama kalinya dirilis oleh Mosaic Web Browser pada tahun 1993 yang membuka akses ke World Wide Web. Alamat berakhiran .com dibaca .com. .com bubble terjadi di United States pada periode 1995 sampai dengan 2000, di mana banyak investor berinvestasi pada teknologi internet. E-commerce. E-commerce adalah segala aktivitas terkait transaksi online yang dilakukan melalui internet seperti perbankan online, proses jual beli, hingga penawaran jasa. E-business. E-bisnis merupakan kegiatan niaga atau bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. E-bisnis merupakan praktik menjalankan dan mengkoordinasikan proses bisnis utama mulai dari merancang produk, mendapatkan bahan, memproduksi, menjual, mengelola pesan, dan menyediakan layanan melalui penggunaan secara luas teknologi informasi. Alter 2002. Klasifikasi e-bisnis ditunjukkan pada gambar berikut. CAFI 2015. Information Technology sebagai penggerak inovasi. Dampak perkembangan teknologi informasi. Alter 2002. Kemampuan untuk membuat perangkat elektronik miniatur berukuran kecil dan dapat dibawa, portable seperti telepon dan laptop sehingga kita dapat bekerja di mana saja. Rendahnya biaya penggunaan telepon seluler telah meningkatkan penggunaan telepon seluler secara luas. Penggunaan barcode di industri dan pemerintahan memungkinkan banyak inovasi dalam melacak inventory dan pengiriman. Meningkatnya kapasitas penyimpanan di komputer dan meningkatnya metode kompresi data memungkinkan pengguna dan transfer file video, audio yang berukuran besar. Hambatan penerapan teknologi informasi di dunia nyata. 1. Ekspektasi yang tidak realistis dan teknohype. Banyak informasi yang menunjukkan banyaknya manfaat teknologi membuat organisasi berlomba-lomba menerapkan teknologi informasi secara masif. 2. Kesulitan dalam membangun dan memodifikasi sistem berbasis IT. 3. Kesulitan dalam mengintegrasikan sistem berbasis IT. 4. Kelemahan organisasi dan persoalan perubahan. 5. Kesulitan dalam mengantisipasi apa yang akan terjadi. Kesimpulan, e-bisnis memiliki skop atau cakupan yang lebih luas bila dibandingkan dengan e-commerce, meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran jasa dan produk hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya seputar proses jual beli produk atau jasa melalui wadah situs website atau aplikasi di smartphone. Apabila lingkup e-commerce hanya sebatas media transaksi jual beli secara online, maka lingkup e-bisnis memiliki peran edukasi kepada pelanggan agar lebih memahami manfaatnya. E-commerce dapat dikatakan satu potongan kecil dari e-bisnis yang berfokus pada terlaksananya jual beli secara online. Sistem e-commerce cenderung pada analisis performa jual beli yang diatur dalam periode tertentu. Sedangkan e-bisnis memiliki sistem yang menyasar setiap bagian dari hulu hingga hilir sebuah bisnis.
E-commerce berorientasi pada transaksi perolehan uang yang melibatkan pertukaran uang dengan barang, sedangkan e-bisnis berorientasi pada kepentingan jangka panjang yang bersifat abstrak. Keuntungan, kelebihan, serta kekurangan e-commerce dan e-bisnis. Kelebihan serta kekurangan e-bisnis. Kelebihan e-bisnis yaitu mendukung tugas yang dilakukan bagian marketing, produksi, akunting, finance, dan human resource management. Lebih tepat sasaran dalam memasarkan produk, menghemat waktu. Kekurangan e-bisnis yaitu pencurian informasi rahasia perusahaan, keamanan yang kapanpun dapat diretas, kerugian yang tidak terduga seperti ketidakjujuran, serta faktor kesalahan manusia. Kelebihan serta kekurangan e-commerce. Kelebihan e-commerce: waktu pemesanan yang lebih efisien, meningkatkan value chain, mata rantai pendapatan, jangkauan pasar yang sangat luas. Kekurangan e-commerce: sangat rentan terhadap hacker. Terkadang barang yang diharapkan tidak sesuai ekspektasi. Kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Jenis-jenis e-commerce: business to business, B2B e-commerce. Business to consumer, B2C e-commerce. Customer to customer, C2C e-commerce. Customer to business, C2B e-commerce. Business to government, B2G e-commerce. Online to offline, O2O e-commerce. Kesimpulan: penggunaan teknologi diharapkan memberi manfaat yang besar terhadap dunia bisnis yang kompetitif. Dengan penggunaan electronic commerce, e-commerce, dengan e-commerce, perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang dijadikan sebagai alternatif sumber keunggulan. Beberapa faktor yang mendorong perusahaan menggunakan e-commerce diantaranya membantu komunikasi lebih cepat dengan pelanggan, memuaskan pelanggan, dan memudahkan mengakses pasar global. Manfaat penggunaan e-commerce bagi perusahaan adalah meningkatkan omset penjualan, meningkatkan jumlah pelanggan, perluasan jangkauan bisnis sebagai sarana promosi. Pengertian internet marketing. Internet marketing merupakan jaringan besar yang saling berhubungan satu sama lain dengan pengguna komputer di seluruh dunia. Marketing merupakan proses penyusunan komunikasi untuk memberi informasi mengenai barang atau jasa. Internet marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet untuk mempromosikan barang atau jasa kepada pelanggan seperti website, mesin pencarian, email, dan media sosial. Manfaat internet marketing. Manfaat internet marketing antara lain: 1. Menjangkau lebih banyak pelanggan. 2. Menghemat biaya operasional. 3. Meningkatkan hubungan dengan pelanggan. Jenis-jenis marketing. Email marketing merupakan pemasaran yang dilakukan dengan cara mengirim email kepada calon pelanggan. Social media marketing merupakan pemasaran yang memanfaatkan media sosial untuk memasarkan produk atau jasa. Search engine optimization adalah praktik yang dilakukan untuk mengoptimalkan situs atau halaman web. Search engine marketing adalah strategi pemasaran untuk mengiklankan produk atau situs melalui mesin pencarian. Influencer marketing adalah pemasaran yang dilakukan oleh influencer secara online. Pay per click merupakan model pengiklanan digital di mana pengiklan membayar biaya setiap kali iklannya diklik. Affiliate marketing adalah pemasaran yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tergabung dalam program afiliasi marketing. Video marketing adalah strategi pemasaran yang menggunakan video untuk memasarkan. Reputation marketing adalah bagian dari merek promosi, pemantauan, dan perolehan konten merek yang positif yang dapat membangun brand image bisnis. Retargeting merupakan bentuk iklan penargetan online yang disajikan kepada kontak di basis data. Kesimpulan, internet marketing merupakan strategi pemasaran yang menggunakan internet untuk menyampaikan pesan promosi kepada pelanggan sebagai pemuas kebutuhan. Pemasaran ini dapat dilakukan melalui saluran digital seperti website, mesin pencarian, email, dan media sosial. Metode internet marketing sangatlah membantu bagi para pebisnis untuk menjangkau customer agar lebih efisien daripada metode konvensional.
web katalog, dan web store dengan internet. Web katalog merupakan daftar digital berbagai produk, barang, dan jasa yang umumnya dibuat oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produk kepada para pembeli, perusahaan lain, serta end user. Kini media promosi digital juga digunakan sebagai media pemberitahuan kepada masyarakat luas bahwa toko sedang memberikan berbagai promosi. Web store merupakan website yang memiliki sistem e-commerce yang digunakan untuk bertransaksi. Memuat penawaran produk juga harus memiliki manajemen persediaan, penghitungan biaya kiriman secara otomatis, dan pembayaran baik manual maupun otomatis melalui payment gateway. Kelebihan e-katalog: lebih mudah diakses berbagai pihak, interaktif, lebih efektif meningkatkan performa pengadaan barang. Kelebihan web store: menggunakan domain sendiri, jumlah produk dan order tidak dibatasi, SEO dan mobile friendly, lebih interaktif. Kesimpulan: katalog adalah daftar barang dan jasa yang biasanya diperjualbelikan oleh suatu perusahaan kepada customer, yang dimana bentuknya bisa bermacam-macam seperti kartu, buku, dan lembaran. Namun, seiring berkembangnya waktu dan zaman, katalog yang dicetak di atas kertas menjadi tidak lagi efektif karena terkadang proses penyebarannya menjadi tidak tepat sasaran. Oleh karenanya, web store diciptakan yang di dalamnya terdapat web katalog. Web katalog merupakan daftar digital berbagai produk, barang, dan jasa, umumnya dibuat oleh suatu perusahaan untuk memasarkan produk kepada customer. Web store adalah website yang memiliki sistem e-commerce atau dapat digunakan untuk bertransaksi. Ruang lingkup e-commerce digital. Jenis-jenis e-commerce: business to business, B2B e-commerce; business to consumer, B2C e-commerce; customer to customer, C2C e-commerce; customer to business, C2B e-commerce; business to government, B2G e-commerce; online to offline, O2O e-commerce. Model bisnis era digital. Bisnis digital adalah suatu jenis usaha yang memanfaatkan kecanggihan teknologi ketika menciptakan sebuah produk atau memasarkannya. Jenis bisnis digital: marketplace, e-commerce, ad support, subscription. Keuntungan serta kerugian bisnis digital. Keuntungan bisnis digital: menjangkau konsumen lebih luas, mendorong inovasi, memberikan informasi lebih banyak. Kerugian bisnis digital: maraknya kasus penipuan, biaya tambahan tidak sedikit, membutuhkan kemampuan dan skill. Contoh bisnis di era digital. Proses bisnis secara online. Bisnis online, online bisnis, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa secara terkoneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal serta kebutuhan komersial. Tantangan bisnis online: 1. Rentan terhadap penipuan. 2. Kompetitor yang sama dan banyak. 3. Pahami karakter pelanggan. Saluran bisnis online. Bisnis online di media sosial semakin populer karena mudah dalam mengontrol aktivitas bisnis yang dijalankan. Marketplace merupakan sarana perantara antara penjual dan pembeli online. Bisnis online menyadarkan bahwa website sebagai tempat berjualan. Cara memulai bisnis online: tentukan produk atau jasa yang akan dijual. Tentukan strategi penjualan. Tentukan sistem pembayaran. Tentukan cara pengiriman. Tentukan visi dan misi. Melakukan survei pasar. Mengoptimalkan SEO dan SEM. Kesimpulan: bisnis online, online bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa secara terkoneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal serta kebutuhan komersial. Pastikan sudah memahami dan mempersiapkan semua kebutuhan pebisnis online, siap segala resiko yang akan terjadi dan menerima apapun ocehan dari pelanggan. Jangan sampai ada yang meleset sedikit pun. Kesimpulan dari seluruh materi:
Digital bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa secara terkoneksi dengan internet pada suatu sistem perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan personal serta kebutuhan komersial. Pastikan sudah memahami dan mempersiapkan semua kebutuhan berbisnis online serta siap segala risikonya.